Action. Ayo maju. Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, yang dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Berbicara mengenai air, tak terlepas dari pengelolaan sumber daya air oleh negara. Air yang menjadi sumber kehidupan manusia menjadi tantangan serta tanggung jawab negara dalam mengupayakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Air sebagai sumber kehidupan menjadi peran sentral dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Kebutuhan kompleks manusia terhadap air seperti mandi, minum, mencuci, dan lain sebagainya tentu tidak seimbang dengan sumber daya konsumsi yang terbatas. Pengelolaan sumber daya air minum di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM yang telah diakomodir oleh BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Dalam praktiknya, banyak sekali permasalahan yang dialami oleh PDAM dalam menyelenggarakan ketersediaan air minum bagi masyarakat. Pertama, mengenai permasalahan kebersihan lingkungan sumber daya air. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang sumber pengelolaan air minum dan air bersihnya 100% berasal dari sungai. Bagi masyarakat Jambi, sungai menjadi sumber kehidupan dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Begitu besar peran sungai tentu tidak seimbang dengan pencemarannya. Pencemaran sungai bukan menjadi hal baru di Jambi. Air sungai keruh, penuh sampah, tidak terawat, menjadi pemandangan sehari-hari terkhusus bagi masyarakat yang bermukim di pesisir sungai. Pemerintah sejatinya telah mengatur larangan mengenai dampak pencemaran air sungai ini dalam pasal 25 huruf D Undang-Undang Sumber Daya Air. Jika kita cermati, kegagalan pemerintah hari ini adalah tidak mampu membangun mitra terhadap masyarakat dalam upaya pengelolaan daya air sungai. Akan menjadi hal klasik ketika suatu regulasi yang dikeluarkan tidak berjalan dengan maksimal karena lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya. Mari kita lihat, jika mengacu kepada pasal 2 Undang-Undang Sumber Daya Air mengenai salah satu asas pengelolaan sumber daya air, yaitu kearifan lokal, maka akan menjadi pertanyaan besar, apakah kemudian asas tersebut berjalan dengan maksimal? Maksud dari asas ini adalah dalam pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan manusia. Artinya, air sungai dan masyarakat menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat memiliki nilai luhur dalam mengelola dan memanfaatkan air sungai secara seimbang. Namun, masifnya perkembangan zaman tatkala era industrialisasi merajalela, semua itu terasa punah. Banyak sekali perusahaan yang berpotensi menghasilkan limbah berjajaran beroperasi di samping sungai. Hal ini kemudian akan berdampak kepada pengelolaan sumber daya air, harus pula memperhatikan asas wawasan lingkungan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Hal seperti ini seharusnya bisa diatasi oleh pemerintah, membangun sinergitas terhadap masyarakat dalam memunculkan rasa kesadaran peduli lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Hal sederhana bisa dilakukan dengan mengkondisikan tempat pembuangan hajat atau buang air besar bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sungai. Sangat miris jika melihat tempat buang air besar masyarakat bersampingan dengan pipa sedot PDAM. Air yang kita konsumsi hari ini adalah daur ulang dari kotoran yang kita buang ke sungai. Tentu hal tersebut mempengaruhi proses sanitasi air di PDAM.
Kedua, mengenai minimnya alokasi anggaran di daerah yang digunakan untuk meningkatkan air bersih dan sanitasi. PDAM dikelola oleh BUMD. Tujuan pendirian BUMD sendiri ada 3. Pertama, mendukung atau memberikan perekonomian daerah. Kedua, memberi kemanfaatan umum terkait barang dan jasa. Ketiga, memperoleh dan mencari keuntungan. Lantas, bagaimana posisi PDAM dalam BUMD? PDAM termasuk selalu ditunjuk diberi pengawasan dan pembinaan karena paling memberi warna dan harapan. Namun, pada praktiknya, banyak sekali Pemda yang menomorduakan PDAM. Jika kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017, terdapat 1020 regulasi yang akan digulirkan. Namun, PDAM tetap menjadi prioritas. Hal ini tentu bertentangan dengan realita yang ada, di mana BUMD lebih mengutamakan usaha yang memiliki profit lebih menguntungkan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Jika kita berbicara pada aspek filosofis, di dalam konsideran Undang-Undang Sumber Daya Air dijelaskan bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga pemenuhan air bagi seluruh rakyat Indonesia seyogianya merupakan bentuk negara dalam pemenuhan hak asasi manusia warga negaranya yang dijamin oleh konstitusi. Lantas, relevankah ketika sarana pengelolaan sumber daya air konsumsi di Indonesia hari ini dikelola oleh usaha milik daerah? Jika melihat dari keterbatasan sumber daya air yang dapat dikonsumsi, maka pengelolaannya di tingkat BUMD sah-sah saja. Akan tetapi, acap kali BUMD tidak memiliki alokasi dana yang cukup dalam memfasilitasi PDAM, sehingga lebih mengandalkan penanaman modal atau investasi pihak swasta. Permasalahan lainnya muncul dari tarif air konsumsi di PDAM, seperti yang terjadi di Kota Jambi pada 2018 lalu. Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2018 menaikkan tarif pelanggan daerah air minum Tirta Mayang mencapai 100%. Hal ini kemudian membuat warga Jambi berbondong-bondong mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Menjadi dilema tersendiri ketika pengelolaan sumber daya air konsumsi membutuhkan biaya yang besar namun alokasi dana yang minim mengakibatkan BUMD melalui PDAM harus mencari keuntungan melalui tarif air. Kalaupun kemudian kita membenturkan permasalahan ini terhadap asas kebermanfaatan umum dalam Undang-Undang Sumber Daya Air, maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pengelolaan air yang diperuntukkan kepada setiap masyarakat dan memberikan manfaat secara umum. Ketiga, mengenai penanaman modal swasta atau investasi di PDAM. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Permasalahan alokasi dana di PDAM menjadi dilema tersendiri. BUMD selain dituntut melakukan pengembangan dan pelayanan daerah, juga dituntut menghasilkan keuntungan bagi daerah. Ketika prioritas BUMD adalah PDAM, tentu akan proyektif dalam aspek pelayanan publik, namun tidak untuk aspek profit keuntungan. Kebanyakan PDAM di seluruh Indonesia bekerjasama dengan pihak swasta dalam mengembangkan dan menjalankan operasi pengelolaan air konsumsi di PDAM. Lantas, apakah sistem penanaman modal swasta di PDAM telah sesuai dengan amanat konstitusi? Dalam praktiknya, keberadaan modal swasta sangat membantu operasional pengelolaan sumber daya air konsumsi di PDAM. Namun tak khayal, beberapa korporasi memanfaatkan kesempatan ini untuk agenda kepentingan mereka. Banyak kasus di mana masyarakat kehilangan hak atas air karena air yang mereka gunakan dikelola oleh swasta. Misalnya di Jakarta, ketika pengelolaan air dilakukan oleh pihak swasta, maka jumlah aset PDAM turun dan hanya 59% masyarakat yang rumahnya tersambung pipa PDAM. Hal ini bertentangan dengan konstitusi yang sudah memberikan arah yang jelas bagaimana penggunaan sumber daya air di Indonesia, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk korporasi atau penanaman modal swasta. Dengan kompleksnya permasalahan tersebut,
Kami berharap pemerintah mengeluarkan regulasi yang tegas dalam mengupayakan sistem pengelolaan sumber daya air konsumsi di Indonesia. Hukum yang baik akan menghasilkan budaya hukum masyarakat yang baik pula. Terima kasih.